الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأثقال فهم مقمحون. Kalau takutnya pada bentuk malam ini waktu atau dalam PT mungkin sekarang kita ngobrol dulu, seolah nanti akan dibentuk kembali ngurus agak, ngurus kematian, mudah-mudahan kita bisa terarah dan berjalan. Ini malam hari ini saya bawa kitab tipis ini agak cocok karena kita yasinan, jadi saya bawa kitab tafsir yasin, tafsir surah yasin karangan Imam Muhammad Mizadah ya, dikarang pada abad ke-12. Jadi ini adalah penjelasan daripada surah yasin khusus, kayaknya lebih ya pas gitu. Baik, usaha kita mulai dengan mengirimkan fadil kepada beliau selaku pengarang kitab atau mu'allif kitab, penulis kitab pada hari dunia walaupun begitu solid khusus dalam kitab. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذه surah Makkiyah. Ini merupakan salah satu surah Makkiyah. Jadi surah dalam Quran itu ada dua bagiannya. Yang satu kelompoknya adalah surah Makkiyah, yang kedua adalah surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan atau wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun setelah beliau hijrah atau pindah ke Madinah, ketika beliau menerima wahyu, itu disebut dengan surah Madaniyah. Walaupun ketika itu Rasulullah berada di Mekah lagi dengan berbagai macam urusan. Rasulullah setelah hijrah kemudian di Mekah menerima wahyu, tetap disebut dengan surah Madaniyah. Dan surah Yasin ini adalah salah satu daripada surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Wasababun nuzuliha, dan sebab daripada turunnya surah Yasin ini annal kuffar, bahwasanya ketika itu orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, qalu, mereka mengatakan atau mereka berkata, anna Muhammadan laisa binabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi. Jadi menurut anggapan orang kafir Quraisy, Muhammad itu bukan nabi, wala mursalin, dan juga bukanlah seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib, dia itu hanya anak yatimnya yang diasuh oleh pamannya, yaitu Abi Thalib. Ini adalah anggapan daripada orang-orang kafir Quraisy. Ma dhahaba ilal maktabi, dia pun tidak pernah sekolah, kata orang-orang Quraisy. Wa ma ta'allu bil ilm, dan dia pun tidak pernah belajar ilmu. Minal muallimi, daripada seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan, maka bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi? Nah, ini anggapan orang-orang Quraisy di Mekah, pandangannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu kata mereka tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak pernah berguru pada seorang alim. Maka bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi, kata mereka.
Dia hanya anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib. Faradallahu ta'ala qaul al-kuffar, maka Allah menolak dan membantah ucapan orang-orang kafir ini. Wa anzala hadhihi surah, dan kemudian Allah menurunkan surah ini. Wa syahida, dan Allah menyaksikan bidzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala al-jalil yang mulia, ala risalatihi, atas rasulnya. Jadi Allah langsung yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surah Yasin ini sebagai al-hujjah atau sebagai pembelaan daripada Allah langsung kepada atas Rasulullah SAW. Wa nubuwwatihi, dan kenabiannya. Faqala, maka berkata, maka berfirman Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna ankara kuffar, bahwasanya telah mengingkari orang-orang kafir risalah tidak akan kerasulan engkau, fala tabtan, maka jangan engkau bersedih. Bidzalika, dengan keadaan seperti itu. Jadi Allah langsung yang menghibur Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya telah mengingkari orang-orang Quraisy Mekah akan kerasulanmu, maka janganlah engkau bersedih. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku sendiri, kata Allah, yang menyaksikan, yang menjadi saksi bahwasanya engkau benar-benar bagian daripada utusan-utusanku, kata Allah. Falamma kanat hadhihi suratu dalati wa syahadati, manakala turunlah ini surah untuk menunjukkan dan sebagai saksi ala risalatihi, atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawal qalbul Quran, maka jadilah surah Yasin ini sebagai hatinya Al-Quran. Jadi surah Yasin ini dalam banyak riwayat juga disebutkan adalah hatinya atau jantungnya Al-Quran. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wa inna li kulli syai'in qalban, setiap segala sesuatu ada hatinya, memiliki hati. Wa qalbul Quran Yasin, adapun hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya surah Yasin ini, Allahu Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, yang membaca surah ini maka akan bagi seluruh ayat Inna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala surah Yasin wa qabla sesungguhnya Allah membaca surah Yasin dan surah Quran sebelum dia menciptakan langit bumi. Dengan tahun maksudnya 1000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi, Allah membaca surah Yasin dan surah Quran. Lamma sabil manakala mendengar berkata, malaikat itu berkata, tuba mati di dalam umat Muhammad, azalihim hadani as-suratani, bahagialah umat Nabi Muhammad yang diturunkan atas mereka dua surah yang mulia ini. Yang pertama adalah surah Yasin dan yang kedua adalah surah Quran. Wa tuba liman tahmilu bihima, dan berbahagialah orang-orang yang mengamalkan keduanya. Wa tuba li alsinati, dan bahagialah orang yang senantiasa melisan atau melazimkan lisannya untuk membaca dua surah ini, surah Toha dan surah Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal jannati, bahwasanya penghuni surga nanti, la yaqra'una syai'an minal Qur'ani, tidaklah mereka penghuni surga membaca Al-Quran illa Toha wa Yasin, kecuali dua surah ini, yaitu surah Toha dan surah Yasin. Kemudian ada yang mengatakan surah Ar-Rahman dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin, yaitu kaum muslim laki-laki mana saja atau muslimah, muslim itu laki-laki, muslimah dalam bentuk sebutan orang yang beragama Islam yaitu perempuan. Siapa saja orang Islam qara'a indahuma surah Yasin wa huma fi sakaratil maut, siapa saja bagi orang Islam yang membaca dua surah ini, surah Yasin ya,
Wahuma dan surah Toha tadi fi sakaratul maut, pada keadaan sakaratul maut. Jadi yang baca bukan orang sakaratul maut, yang baca orang di sekitar. Pas sakaratul maut nggak bisa lagi baca bicaranya susah. Jadi yang baca keluarganya atau orang-orang yang di sekitar. Nazala alaihi maka akan turun atas keduanya bi'adadi kulli harfin, dengan tiap-tiap huruf asyaratu amlakin, 10 malaikat. Setiap huruf yang dibaca Allah akan menurunkan 10 malaikat. Setiap huruf berapa huruf? Surah Yasin. Dalam Yasin berapa huruf? Surah Yasin. Nah, setiap huruf itu Allah turunkan 10 malaikat. Tinggal dikalikan saja. Yaqumuna baina aydihima, maka malaikat tadi akan datang berdiri ya di antara keduanya, di antara di kanan kirinya tadi. Sufufan, dalam keadaan berbaris-baris, yusalluna alaihima, dia membaca selawat, mereka membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghfiruna lahuma, dan malaikat tadi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yashhaduna waslahuma, kemudian malaikat tadi pun ikut memandikan jenazah tadi. Wa yattabi'una janazahum, dan malaikat pun ikut mengantar jenazah. Sementara ini ya, jadi apa namanya, karena udah malam jadi memang kita sedikit aja ya, 7 menit lah saya. Jadi ada surah yang apa namanya Allah agungkan, yang mana penghuni surga sebelumnya, yaitu surah Yasin, surah Toha, dan surah Ar-Rahman. Nah, dalam pendapat dari surah Ar-Rahman juga. Nah, surah ini ketika dibacakan depan orang yang sakaratul maut, maka Allah akan mengirimkan setiap satu hurufnya 10 malaikat. Yang malaikat itu pun akan menyaksikan, mendoakan kepada orang yang sakaratul maut itu agar diampuni dosanya. Kemudian kalau dia meninggal, maka malaikat-malaikat ikut ambil remahnya daripada membaca Yasin, surah dan satu lagi seperti kita baca mengatakannya sebelum tidur, maka insya Allah dia akan dihindari agar ada kubur. Maka yang orang tadi membaca atau mengamalkan surah Al-Ruh ini juga selain surah Yasin, kita biasakan membaca surah Al-Ruh sebelum tidur. Kalau kita rutin mengamalkannya, insya Allah mudah-mudahan kita akan dihindarkan daripada siksa neraka, siksa kubur, karena Al-Quran itu kan memberikan syafaat. Yang mana surah Al-Ruh itu juga termasuk daripada bagian Al-Quran. Barang siapa membacanya maka dia akan membela kita. Jadi ketika malaikat mau menyiksa mayit itu nggak jadi, karena ada riwayatnya malaikat yang akan menyiksa seorang mayit karena dia melazimkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Malaikat tadi kemudian dia berhujjah di dalam Allah, wahai Allah, saya akan menyiksa mayit ini, tapi kemudian ada surah Al-Mulk tadi itu menjelma sebagai malaikat juga yang membela, janganlah engkau pukul dia karena dia dulu pernah membaca aku ketika di dunia. Maka malaikat tadi pun mengajukan banding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini Allah? Dia berhak untuk aku siksa tapi ada yang menghalanginya. Kemudian yang surah Al-Mulk tadi itu mengatakan, wahai Allah, kalau engkau tetap membiarkan mayat ini disiksa, maka janganlah masukkan aku ke dalam bagian daripada Al-Quran. Jadi kemudian Allah mengabulkan permintaan Al-Mulk tadi, sehingga itulah yang masyhur disampaikan oleh para ulama juga, bahwasanya barang siapa yang mengamalkan ya selain surah Yasin, surah Toha tadi, surah Rahman, surah Al-Mulk yang dibaca sebelum tidur, maka insya Allah akan dijauhkan kita daripada siksa kubur. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah, yang kurang jelas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.